Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rekan-rekan keluarga besar mahasiswa Nusa Tenggara dan Bali, pada sesi kali ini kita akan membahas kaidah yang pertama, yaitu kaidah al-umuru bimaqasidiha. Kaidah yang pertama ini adalah berdasarkan daripada hadis Nabi yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu adalah tergantung pada niatnya. Oleh sebab itu para ulama mengambil kesimpulan hukum di mana al-umuru bimaqasidiha, setiap perkara baik itu perbuatannya itu perbuatan yang berkaitan dengan fi'liyahnya atau qauliyahnya, bergantung kepada tujuannya. Hadis Nabi innamal a'malu binniyat, segala perbuatan itu adalah tergantung pada niatnya. Dari sini para ulama berbeda pendapat dalam mengetahui, dalam memahami hadis ini, bahwa apakah hadis ini bermakna innama kamalul a'mal atau innama sihhatul a'mal illa binniyah. Para ulama mayoritas mazhab Syafi'i, yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mengatakan, memahami bahwa innamal a'malu binniyat itu bermakna innama sihhatul a'mal. Jadinya sahnya amal itu bergantung pada niatnya. Tapi para ulama Imam Al-Hanafiyah menyimpulkan bahwa innama kamalul a'mal, amal itu, sempurnanya perbuatan atau amal itu tergantung pada niatnya. Di sana para ulama mengambil al-umuru bimaqasidiha, yaitu perkara itu tergantung dengan tujuannya atau amal perbuatannya. Berbicara tentang niat, bahwa niat itu ada dua fungsinya, kawan-kawan, bahwa yang pertama itu adalah membedakan antara dia itu ibadah dengan kebiasaan, sebagaimana membedakan antara mandinya itu adalah mandi wajib atau mandi biasa untuk menyegarkan diri. Apa yang membedakannya itu adalah niatnya. Seorang itu mandi membersihkan diri, tetapi ketika dia itu ada janabahnya atau dalam keadaan junub, berhadas besar, mandi untuk sebagai syarat kesempurnaan atau sahnya sholat, dia harus menghadirkan niatnya itu. Itu membedakan antara ibadah dengan adah. Yang kedua, fungsi daripada niat itu adalah membedakan antara ibadah, baik itu ibadah sunnah dengan ibadah yang wajib, itu dengan niat. Makanya urgensi sekali, sangat pentingnya niat ini dalam ibadah mahdhah. Ada beberapa yang diungkapkan oleh para ulama adalah bahwa niat itu ibadah yang tidak diperlukannya niat. Karena ada, pertama itu adalah hal-hal yang tidak memerlukan niat. Yang pertama, ibadah yang tidak disamakan, tidak mirip dengan adat atau kebiasaan, seperti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak perlu dengan niat karena dialah la iltibas, tidak ada kemiripan dengan yang lain. Yang kedua, meninggalkan perbuatan yang haram. Itu tidak membutuhkan niat, tetapi ketika dia berniat, perbuatannya itu akan mendapatkan pahala. Dan yang ketiga itu adalah perbuatan yang mubah, makan dan minum. Karena makan dan minum ini orang muslim dan orang muslim bisa melakukannya. Apa yang membedakannya? Ketika dia berniat untuk menguatkan diri, dan ketika dia berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumnya itu dinilai menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat-syarat niatnya itu adalah harus ada Islam, tamyiz. Yang ketiga, mengetahui ibadahnya itu sunnah atau fardu. Yang keempat itu adalah tidak ada hal yang membatalkan niatnya itu, seperti murtad, seperti keluar daripada agama Islam. Dari sini al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu perkara tergantung pada tujuannya. Ketika dia melakukan sholat sunnah, sholat fardu subuh 2 rakaat, harus dia berniat
nawaitu subuh, yaitu berniat untuk melakukan subuh, dan dia itu melakukannya dengan 2 rakaat. Itulah tergantung dengan niatnya. Al-umuru bimaqasidiha. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad.